Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas Kimia D 2024 akan mempresentasikan mengenai spektrofotometer FTIR dengan anggota kelompok terlampir. Next. Jadi, spektroskopi FTIR adalah suatu teknik analisis yang memanfaatkan interaksi sinar inframerah dengan molekul untuk mengidentifikasi senyawa. Teknik ini menghasilkan spektrum khas yang berfungsi sebagai identitas unik bagi setiap senyawa yang diuji. Dan kegunaan utamanya adalah untuk analisis kualitatif di mana ia digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dan juga dapat digunakan untuk analisis kuantitatif yang bertujuan untuk menentukan konsentrasi suatu senyawa. Dan teknik ini umumnya diaplikasikan untuk menganalisis senyawa organik. Next. Prinsip kerja terdiri dari i- sumber cahaya, interferometer, sampel, dan detektor. Sumber cahaya menembakkan sinar inframerah ke arah cermin kolimasi ke beam splitter. Beam splitter memiliki fungsi untuk membagi sinar menjadi dua jalur optik, yaitu cermin tetap dan cermin yang bergerak di dalam interferometer. Setelah itu, interferometer memancarkan radiasi inframerah ke arah sel gas, lalu radiasi tersebut diserap sampel sesuai vibrasi molekulnya. Radiasi yang tidak terserap kemudian dipancarkan ke detektor, lalu diolah komputer menghasilkan spektrum inframerah. Next. Untuk fungsi instrumen FTIR sendiri terdiri dari lima, yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi senyawa obat, yang kedua mengkarakterisasi struktur molekul, ketiga mengukur kualitas kemurnian obat, keempat analisis interaksi antar molekul sebagai analisis kualitatif dan kuantitatif sederhana. Next. Untuk kegunaannya yaitu mengidentifikasi gugus fungsi dalam senyawa, karakterisasi struktur bahan kimia, mengetahui kemurnian dan pengotor, membagikan sampel dengan standar, analisis ikatan dan interaksi molekul. Next. Kemudian untuk prosedur analisisnya yaitu pertama-tama dilakukan preparasi sampel dengan cara memastikan sampel itu bersih dari pengotor. Kemudian sampel tersebut terbagi menjadi tiga jenis, yaitu padat, sampel cair, dan gas. Oke, next. Untuk analisis, yaitu puncak-puncak atau spektrum pektik dibandingkan dengan spektrum referensi dalam menentukan gugus fungsi dan struktur molekul. Jadi, untuk setiap puncak akan ditampilkan pada layar dalam bentuk absorbansi gelombang, menunjukkan adanya getaran gugus fungsi tertentu dalam senyawa. Next. Nah, berikut adalah panjang gelombang dari setiap jenis-jenis yang ditampilkan dalam FTIR. Next, untuk penerapan dalam bidang industri yaitu pertama farmasi, yaitu untuk mengidentifikasi bahan aktif, kontrol mutu dan uji kemurnian. Kedua, untuk pangan, analisis komposisi, kualitas, deteksi pemalsuan. Untuk yang ketiga, polimer dan plastik, yaitu identifikasi jenis polimer dan degradasi material. Yang keempat, petrokimia, yaitu analisis hidrokarbon dan kontrol proses produksi. Kelima, kosmetik, yaitu analisis bahan baku dan stabilitas produk. Keenam, lingkungan, yaitu mendeteksi polutan dan analisis kontaminan. Oke, next. Yang selanjutnya ada studi kasus. Jadi tingginya perminatan terhadap kopi luwak dapat menyebabkan kenaikan harga sehingga memicu produsen nakal melakukan adulterasi. Untuk memastikan keasliannya, praktik ini dapat dideteksi menggunakan FTIR. Untuk yang selanjutnya ada metode preparasi, yaitu pengumpulan sampel dari tiga daerah. Biji sampel dipanggang, kemudian digiling hingga menjadi bentuk bubuk, kemudian dimaserasi dengan etanol, disaring, dievap, dan didapat ekstrak dan dikeringkan dengan cawan uap.
Untuk yang selanjutnya ada spektrum kopi Arabica adulteran pada semua daerah. Jadi pada puncak di panjang gelombang 3.500 sampai 3.000 ada gugus OH, pada panjang gelombang 2.900 ada CH stretching atau alkana, pada panjang gelombang 1.700 ada C karbonil keton, dan pada panjang gelombang 1.400 ada vibrasi stretching antara C dan C. Berikut merupakan gambar spektrum kopi luwak semua daerah. Pada daerah serapan 3.500 sampai 3.000 itu ada ikatan OH atau hidrogen bonding. Yang kedua itu pada serapan sekitar 2.900 itu ada CH stretching. Yang ketiga itu pada serapan 1.700 itu ada gugus C rangkap 2O atau karbonil. Yang keempat itu ada pada daya serapan 1.400 itu ada vibrasi CC. Kemudian yang terakhir itu pada daya serap 1.295 sampai 1.015 itu daerah sidik jari atau fingerprint. Next. Berikutnya adalah spektrum ekstra kopi luwak dan juga Arabica Aceh. Spektrum dari kedua sampel ini diamati dalam rentang bilangan gelombang 4.000 sampai 650 dan ditemukan kesamaan spektrum pada daerah ikatan CH atau pada panjang gelombang 3.060 sampai 2.802 dan pada wilayah sidik jari. Namun penanda keaslian dari kopi luwak terletak pada perbedaan krusial yang teridentifikasi pada tiga peak spesifik, yaitu pada 2.900, 1.600, dan 1.300. Perubahan intensitas atau pergeseran pada ketiga daerah ini mengindikasikan adanya modifikasi gugus fungsi yang merupakan hasil spesifik dari proses biokimia dan selama pencernaan oleh luwak. Dengan demikian, FTIR terbukti efektif dalam memverifikasi dan mengautentikasi kopi luwak. Next. Untuk selanjutnya adalah dampak dari adulterasi itu sendiri. Adulterasi kopi dapat mengakibatkan penurunan signifikan pada senyawa bioaktif penting, sehingga mengurangi manfaat kesehatan dari kopi. Next. Nah, penurunan kafein menyebabkan efek stimulan berkurang, membuat tubuh lebih mudah lelah, mengantuk, dan menurunkan konsentrasi. Untuk penurunan asam klorogenat itu dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengontrol gula darah dan menurunkan perlindungan terhadap radikal bebas. Penurunan trigonelin berpotensi mengurangi fungsi saraf dan kontrol gula darah. Dan yang terakhir, penurunan senyawa fenolik secara keseluruhan membuat tubuh lebih rentan terhadap stres oksidatif dan juga kerusakan sel. Next. Kesimpulan, kesimpulannya adalah spektrofotometer FTIR dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa dengan akurat melalui analisis spektrum inframerah, sehingga sangat efektif digunakan untuk mengecek kemurnian produk. Next. Oke, sekian dari kami kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.